Shalom, selamat datang di Grace Case, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan bersama saya Yudi. Mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita akan melanjutkan seri ketiga, Iman yang Mengubahkan. Di episode sebelumnya kita belajar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Sekarang kita akan melihat bahwa iman bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi juga berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari kita mengucapkan banyak kata. Ada yang membangun, ada yang melemahkan. Tanpa sadar, seringkali kita lebih banyak mengucapkan rasa takut daripada iman. Aku pasti gagal. Aku tidak sanggup. Sudahlah, tidak mungkin berubah. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan juga belajar menyelaraskan perkataannya dengan firman Tuhan. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang kapten kapal yang terus-menerus memberi perintah yang salah kepada awak kapalnya. Walaupun kapalnya bagus, arah pelayarannya akan keliru. Sebaliknya, jika kapten memberikan perintah yang benar sesuai peta dan kompas, kapal akan menuju tujuan yang benar. Demikian pula perkataan kita, perkataan tidak menciptakan kuasa, karena kata-kata itu sendiri, tetapi perkataan yang selaras dengan firman menunjukkan hati yang percaya kepada Tuhan. Firman kita pada hari ini diambil dari yang pertama 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Yang kedua dari Markus 11 ayat 22-23. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang ketiga dari Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan urutannya. Paulus berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ia tidak berkata-kata, aku berkata-kata supaya aku percaya. Perkataan orang percaya lahir dari iman yang sudah ada di dalam hati. Ketika Yesus berbicara kepada pohon ara, badai, bahkan kepada gunung, dia menunjukkan bahwa iman berani menyatakan apa yang selaras dengan kehendak Allah. Ini bukan berarti kita bebas mengatakan apa saja lalu pasti terjadi. Iman yang sejati selalu berdiri di atas firman Tuhan. Karena itu, jangan biasakan mulutmu dipenuhi keluhan, ketakutan, atau keputusasaan. Biasakan mengucapkan janji Tuhan. Saat keadaan sulit, jangan menyangkal keadaan, tetapi nyatakan bahwa Tuhan tetap setia. Biarkan perkataanmu menjadi cerminan dari imanmu kepada Kristus. Untuk pengaplikasiannya, mulailah memperhatikan perkataanmu. Saat rasa takut datang, ucapkan firman Tuhan. Saat menghadapi tantangan, katakan, Tuhan menyertaiku, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena kata-kata kita memiliki kuasa tersendiri, tetapi karena kita sedang menyatakan kepercayaan kepada firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Grace Nugget pada episode ini, mulut yang dipenuhi firman adalah cerminan hati yang dipenuhi iman. Mari kita berdeklarasi, aku memilih memenuhi mulutku dengan firman Tuhan. Aku percaya kepada janji-janjinya dan menyatakan kebaikannya dalam setiap keadaan. Aku tidak dikuasai rasa takut, tetapi dipimpin oleh iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Di episode kelima kita akan membahas tema yang sangat penting, iman yang bekerja oleh kasih. Apakah iman hanya cukup dengan percaya? Apa hubungan antara iman dan kasih? Kita akan melihat bagaimana kasih menjadi dasar dari kehidupan iman yang sehat. Jangan sampai terlewat. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Case. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen, kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kelima seri ketiga.
Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati. God is good all the time. Let His love just shine. Raise your hands up high. Touch the sky, oh my. Every step we take, every move we make,